Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Taurus, jangan dipaksakan, oke? Oke, Taurus. Oke, di sini kalian memiliki it is easy to be brave from a distance. Ada Taurus, mungkin kalian kelihatan seperti orangnya sangat kuat di luarnya, tapi di dalam hatinya Taurus sepertinya kalian tidak sekuat apa yang kalian tunjukkan di luar. Jadi ada orang-orang di sini melihat kalian orangnya sangat kuat, orangnya sangat independen, sangat mapan, tapi sebenarnya di dalam diri kalian kurang seperti itu, kurang kuat ataukah kurang mapan. Oke, kurang mapan di sini bukan maksudnya hanya lewat finansial, kurang mapan mungkin secara emosional. Jadi perasaan kalian misalnya sakit, tapi kalian menunjukkan di luar bahwa kalian tidak sakit hati, seperti itu. Oke. Gypsy soul cannot tame or change wild heart. Taurus, mungkin kalian orangnya free spirited. Jadi free spirited di sini maksudnya kalian orangnya suka kebebasan. Walaupun kalian bersama seseorang atau kalian mencintai seseorang, tapi kalian orangnya tidak suka dikekang seperti itu. Oke. Kalau kalian sendiri yang merasa misalnya terkadang tidak semua orang yang akan mengerti dengan seseorang yang memiliki gypsy soul. Saya sendiri sebenarnya mengakui saya orangnya seperti ini juga. Saya tidak suka dikekang. Kalau saya ingin naik pohon, saya akan naik pohon. Saya ingin lompat di sungai, saya akan lompat di sungai. Seperti itu. Mungkin ada Taurus di sini. Oke, kalau Taurus, seandainya kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, karena energi bisa vice versa, kalau dia orangnya unpredictable atau misalnya kalian duduk berduaan sama dia tiba-tiba, oh ayo kita ke sini, oh ayo kita ke sana, seperti itu. Kalian harus kuat dengan orang ini. Kalau tidak, hubungan kalian tidak akan bertahan lama. Karena orang yang seperti ini tidak suka seperti tadi tidak suka dikekang, apakah Taurus atau pasangannya kalian. Hanya orang yang bisa mengimbangi jiwa seseorang yang seperti ini yang akan bisa mempertahankan kalian kalau kalian yang punya gypsy soul. Jadi kalau kalian punya pasangan yang pemalas, itu bukan pasangan yang cocok buat Taurus yang punya jiwa seperti ini, jiwa unpredictable. Oke? Jadi pastikan sebelum kalian berhubungan dengan seseorang, misalnya ini Taurus, pastikan bahwa dia juga, misalnya kalian suka mendaki, tanyakan dia, oh apakah kamu suka mendaki? Kalau dia bilang, saya tidak suka, saya suka nonton TV. Jangan buang-buang waktu lagi tapi terserah kalian juga. Terkadang baru pertama kalian ketemu, mungkin kalian jatuh cinta dan sebagainya, tapi oke, buat Taurus kalau kalian orangnya seperti ini, kalian sudah tahu orang apa yang bagus buat kalian. Oke. Terutama kalau kalian orangnya sangat independent, adventures di sini seperti orang yang suka berpetualang. Hanya orang yang mengerti tentang atau orang yang memiliki energi yang samalah yang bisa mengimbangi energinya kalian. Oke. Karena semua orang di seluruh dunia ini kita berbeda-beda. Kita tidak diciptakan untuk untuk bersatu dengan semua orang. Hanya beberapa orang yang cocok sama kita. Jadi jangan dipaksakan kalau kalian tidak cocok dengan seseorang. Dan juga Taurus yang merasa mungkin kalian orangnya independen atau kalian orangnya sudah mapan, kalian tidak tergantung sama orang lain dan juga kalian orangnya suka berpetualang seperti itu. Atau pasangannya kalian
Jadi kalau Taurus yang punya pasangan yang unpredictable, pasangan kalian yang suka let's go, let's go, let's go, let's go. Dalami lagi apakah kalian bisa mengimbangi energi orang ini. Kalau kalian orangnya suka duduk di rumah, kalian tidak suka melakukan suatu petualangan, mungkin dalami lagi tentang hubungan ini agar kalian tidak menyesal suatu hari nanti dia bilang, oh saya mau mendaki 2 hari. Terus kalian, oh saya sendiri di rumah, nanti kalian tidak cocok antara satu sama lain, oke? We always return to our first love, oke? Saya pernah mendengar pepatah ini atau kata-kata ini, di saat kita meninggal nanti, orang pertama yang akan kita temui adalah cinta pertamanya kita. Jadi kalaupun Taurus misalnya sekarang kalian menikah dengan orang yang kedua, tapi siapapun cinta pertamanya kalian di sini, bukan berarti pasangan pertama kalian dia merupakan cinta pertama. Bisa juga pasangan kedua kalian merupakan cinta pertamanya kalian. Seperti itu. Oke, karena terkadang cinta pertama di sini bisa juga karena sosial dari orang-orang sekitaran kita seperti itu. Jadi orang yang benar-benar waktu pertama kali kalian ketemu sama orang ini, kalian seperti kalau kalian pernah jatuh cinta sama seseorang, kalian tahu bagaimana perasaan orang jatuh cinta seperti itu. Jadi kartu ini mengingatkan Taurus, oh my gosh, entah kemana ini. Sorry Taurus. Jadi dipastikan Taurus, orang yang pertama, cinta pertamanya kitalah yang akan kita temui di saat kita meninggal nanti. Itu maksud dari kartu ini. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Oke, di sini kalian memiliki Temperance. Mungkin Taurus berhubungan dengan Sagittarius. Oke. Eight of Pentacle. Ataukah Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius. Taurus, Virgo, Capricorn lagi. Oke, di sini saya merasa saya merasa mungkin orang ini ingin memperbaiki hubungan ini, atau Taurus yang ingin memperbaiki hubungan ini. Karena ada orang di sini yang mungkin dia kangen sama Taurus, ataukah dia merasakan passion ini kembali, atau rasa ketertarikan ini kembali, seperti itu. Terutama ada Nine of Pentacles juga di sini menyatakan orang ini merasakan bahwa kalianlah orang yang memenuhi impiannya dia, atau dia melihat kalian orangnya sangat sukses. Dan apapun yang terjadi selama ini di antara kalian berdua, semua itu diatur oleh Yang Kuasa. Atau kalian sudah ditentukan kapan kalian akan bersatu, kapan kalian berpisah, kapan kalian akan bersatu kembali kalau masih ada kesempatan buat kalian. Karena Temperance merupakan divine timing. Divine timing artinya waktu ilahi. Ilahilah yang menentukan apakah Taurus akan bisa bersatu kembali dengan orang ini. Kalau Taurus masih ingin memperbaiki hubungan ini, yang perlu kalian hubungi adalah Yang Kuasa atau ilahi. Jadi minta petunjuk kalau kalian masih mencintai orang ini, atau kalau kalian masih ingin memperbaiki hubungan ini. Minta jalan keluarnya agar kalian bisa bersatu kembali. Let's clarify Eight of Pentacles. Thank you. Ace of Cups. Ada juga Taurus, mungkin kalian punya orang baru. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's clarify Ace of Cups. Atau bisa juga orang lama ini yang ingin memberikan cintanya dia kembali. The Strength, Leo. Mungkin Taurus berhubungan dengan Leo. Let's clarify the Strength. The Strength juga merupakan divinely guided, seperti itu. Kalian dituntun oleh Yang Kuasa atau ilahi. King of Cups, orang ini benar-benar sayang sama Taurus.
Tapi kartu The Strength di sini saya juga merasa mungkin dia menahan diri untuk memberikan cintanya dia terhadap Taurus. Nine of Cups in reverse. Saat ini mungkin dia merasa secara emosional dia merasa kurang terpenuhi. Jadi dimanapun dia berada saat ini, dia merasa kurang terpenuhi perasaannya dia. Walaupun keuangannya, kalau ini energinya dia, walaupun secara keuangan mungkin dia memiliki keuangan yang bagus, tapi emosionalnya dia kurang bagus seperti itu. Eight of Cups. Maka dari itulah dia ingin mengeluarkan diri dari suatu situasi di sini. Let's clarify Eight of Cups. Let's clarify Eight of Cups. Thank you. The Chariot. Saya juga merasa dia ingin melepaskan sesuatu yang lama karena dia ingin fokus dengan kedepannya seperti itu. Let's clarify Cancer. Mungkin Taurus berhubungan dengan Cancer. Let's clarify the Chariot. The Hierophant. Kalau dia sudah menikah, mungkin dia ingin pergi meninggalkan pernikahan ini, ataukah dia ingin meninggalkan situasinya yang dia miliki saat ini agar dia bisa bertemu atau agar dia bisa melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Oke. Hierophant ini energinya Taurus, jadi kalian bisa melihat orang ini karena ini the Hierophant merupakan energi Taurus dan dia mungkin bintang Cancer. Kalian bisa melihat arah dari orang ini, dia menuju ke orang ini. Seperti ini. Mungkin dia ingin menikah sama Taurus. Cancer mungkin ingin menikah sama Taurus di sini. Dia melihat kalianlah dia merasa kalianlah orang yang membuat dia bahagia, atau dia melihat kalian orangnya sangat bahagia, sangat happy seperti itu. The World. Bisa juga di sini Taurus kalian berhubungan jarak jauh atau kalian tinggal di kota yang berbeda. Three of Wands. Tapi dia di sini harus menunggu, sepertinya dia masih menunggu waktu yang tepat untuk menemui kalian, ataukah untuk mengajak Taurus menikah di sini, atau untuk mempersatukan kembali hubungan ini. Karena The World juga merupakan orang yang belum siap untuk putus 100%. Dia masih ingin mempersatukan hubungan ini, tapi karena ada Three of Wands di sini menyatakan bahwa orang ini masih perlu menunggu waktu, atau dia lagi membuat strategi di sini sebelum melakukan hal itu, sebelum dia bisa melakukan hal itu. Let's clarify Three of Wands. Ada Nine of Wands. Ada sesuatu yang pernah dia lakukan di sini. Oops, ada dua kartu The Devil. Mungkin Taurus berhubungan dengan Capricorn juga. Jadi ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya dia. Mungkin dia punya addiction, mungkin dia punya kebiasaan buruk, ataukah sifat ketergantungan terhadap orang lain atau energi orang lain. Itu yang perlu dia lepaskan di sini dengan adanya Nine of Wands. Oke. Let's clarify Knight of Wands. Seven of Wands. Oke. Jadi seperti tadi, saya merasa orang ini perlu belajar untuk membahagiakan dirinya dia sendiri. Secara emosional dia masih tertutup, atau dia mungkin memiliki ego yang tinggi atau energi maskulin yang tinggi. Maka dari itulah dia takut di sini untuk membuka hatinya dia, atau untuk memberikan hatinya dia terhadap Taurus atau siapapun di sini. Saya merasa bukan hanya terhadap Taurus dia tertutup secara emosional, saya merasa kepada banyak orang di sini. Mungkin termasuk orang tuanya dia juga. Oops. Ada King of Wands. Dengan adanya Five of Swords, setelah King of Wands di sini saya merasa
dia pura-pura menjadi orang yang kuat, atau dia menunjukkan di luar bahwa dia tidak peduli, bahwa dia orangnya kuat, bahwa dia tidak perlu siapapun seperti itu. Tapi sebenarnya hal ini mengganggu pikirannya dia karena sepertinya orang ini dia perlu bantuan. Let's clarify King of Wands. Let's clarify King of Wands. Oke. Bukan Two of Pentacles. Jadi seperti tadi saya merasa mungkin dia juggling, bisa juga di sini dia sudah, karena King of Wands terkadang seorang bapak juga. Mungkin Taurus berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Jadi dia merasa pusing saat ini karena mungkin dia belum bisa melepaskan diri dari seseorang. Oke. Atau seperti tadi di luarnya dia menunjukkan bahwa dia orangnya kuat, dia tidak peduli sama siapapun, tapi di dalam hatinya dia sangat berbeda. Jadi dia memiliki energi yang pelin-pelan. Karena dia berpura-pura, jadi energi dia pun tidak seimbang seperti itu. Oke, let's clarify Two of Pentacles. Mari kita dalami lagi. Let's clarify Two of Pentacles. Ace of Wands. Jadi seperti tadi mungkin dia dalam hubungan jangka panjang, ataukah di sini dia memiliki banyak pasien buat Taurus, atau dia ingin berkomunikasi sama Taurus, mengatakan bahwa dia ingin hubungan yang jangka panjang. Four of Cups, dimanapun dia berada saat ini, dia merasa bosan dengan situasinya dia. Atau orang ini bisa juga, kalau Taurus kalian berhubungan dengan orang yang kurang bersyukur, itu juga bisa di sini. Mungkin ada Taurus berhubungan dengan seseorang yang kurang bisa mensyukuri pemberian orang lain atau kebaikan orang lain. Selalu merasa bosan. Saya sudah punya pasangan baru, saya bosan lagi. Saya ingin pasangan baru lagi, saya bosan lagi. Cari pasangan baru lagi, seperti itu. The Tower. Saya merasa seperti tadi, situasi apapun yang dia miliki, dia tidak bahagia di dalam situasi itu. Page of Wands. Dan dia juga merasa terikat atau merasa terkekang di dalam situasinya ini. Jadi seperti tadi, dimanapun dia berada, dia tidak bisa menunjukkan dirinya dia sendiri, atau dia tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dia ingin kebebasan seperti itu. Ataukah mungkin Taurus di sini yang ingin kebebasan karena kalian tadi ada kartu Gypsy Soul, mungkin kalian yang ingin membebaskan diri dari hubungan ini. Let's clarify Nine of Pentacles. Let's clarify Nine of Pentacles. Four of Swords. Jadi ada orang yang masih perlu healing saat ini. Ada orang yang masih perlu mendalami apa yang membuat orang ini cepat bosan, kalau itu masalahnya. Yap. Kalau dia orangnya kurang bertanggung jawab, maka dari itulah ada seseorang yang perlu, ataukah Taurus, kalau kalian yang suka lari dari masalah, susah mengakui kesalahan sendiri atau kekurangan sendiri, kalian perlu healing, ataukah pasangannya kalian di sini. Eight of Swords. Let's clarify Eight of Swords. Ten of Cups. Saya merasa dia kangen, kalau dia kangen dengan rasa bahagia ini. Misalnya kalau dia sudah menikah saat ini, dia merasa terkurung di dalam situasi ini. Dia kangen dengan kebahagiaan itu. Dia kangen dengan situasi yang penuh dengan canda tawa seperti itu. Ataukah di sini dia ingin bilang bahwa dia tahu kalau dia perlu memperbaiki diri, dia tahu bahwa dia memiliki kekurangan, suka lari dari masalah, dan dia merasa terikat dengan hal itu, atau dia merasa belum bisa memperbaiki diri. Dia juga tidak nyaman
kalau dia orangnya suka lari dari masalah atau dia suka selingkuh, dia tidak nyaman dengan hal ini. Kalau kita sambungkan dua kartu ini, dia tidak suka dengan sifatnya dia sendiri. Dia tahu bahwa dia perlu healing. Dia perlu sendiri, dia perlu membahagiakan dirinya dia sendiri. Dan saya rasa seperti tadi dia kangen dengan kebahagiaan ini. Let's clarify Ten of Cups. Queen of Pentacle. Jadi ada orang di sini yang sangat independen. Kalau Taurus kalian orangnya sudah independen, dia merasa kalian orangnya sangat bijaksana, sangat pengertian, dan juga rendah hati seperti itu. Kalian mungkin juga orangnya suka membantu orang ini secara finansial. Oke. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Taurus untuk saat ini. Perasaannya dia terhadap Taurus untuk saat ini. Perasaannya dia terhadap Taurus. The Emperor, mungkin dia berbintang Aries. Dia di sini mengontrol, saya rasa dia mengontrol dirinya dia. Ace of Swords, dia ingin berkomunikasi sama Taurus. Tapi dia mengontrol diri untuk melakukan hal ini. Kenapa dia mengontrol diri? Two of Swords, karena dia mungkin dia tidak tahu apa yang mesti dia ungkapkan. Mata orang ini masih tertutup, dia tidak tahu jalan mana yang mesti dia tempuh atau bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan Taurus. Knight of Cups, dia ingin memberikan cintanya dia kembali atau dia masih memiliki perasaan yang dalam atau perasaan yang sayang ini terhadap Taurus. Let's clarify Knight of Cups. King of Pentacle. Okay. Let's clarify King of Pentacle. King of Pentacle dan Queen of Pentacle. Secara spiritual mungkin hubungan kalian sangat erat antara satu sama lain. Ten of Pentacle. Oke. Ada juga Taurus, mungkin kalian disuruh untuk sedikit berhati-hati di sini karena tadi saya merasakan, saya bertanya apakah dia benar-benar masih mencintai Taurus di sini. Dia melihat kalian orangnya sangat mapan dan sangat sukses secara finansial di sini. Mungkin dia punya faktor lain. Jadi hati-hati, Taurus sendirilah yang tahu situasinya kalian di sini. Kalau dia orangnya malas, dia tidak punya kerjaan saat ini, dia tidak punya pemasukan, dan dia ingin kembali sama Taurus, hati-hati dengan orang itu. Tapi kalau dia sudah punya pekerjaan, dan dia juga orangnya rajin kerja, dalam artian dia ingin membangun suatu keluarga, dia melihat kalianlah orang yang membawa kebahagiaan itu. Bukan hanya secara mentali, tapi juga secara finansial. Sama-sama memiliki impian yang sama, seperti itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.